Perkenalkan, saya Bidan Nurhani Konsumen yang bertugas pada siang hari ini ya Bu. Sebelumnya saya jaga privasi dulu ya Bu. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Ada. Saya memasang KB. Baik, sebelumnya apa Ibu tahu tentang KB Bu? Belum. Macam-macam KB juga belum tahu ya Bu. Baik, di sini kita akan melakukan konseling tentang KB dulu ya Bu, sebelum Ibu memasang KB. Jadi Ibu nanti bisa mengerti KB ini cocok nggak buat Ibu. Juga Ibu tidak salah pilih nanti sebelum dipasang ya Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Bu Ani. Umur Ibu berapa Bu? 28 tahun. Kemudian Ibu pernah memasang KB sebelumnya? Belum. Riwayat penyakit Ibu mengidap ada penyakit apa? Ada. Baik, di sini Bu saya akan menjelaskan macam-macam KB-nya ya Bu. Macam-macam KB-nya itu ada alat kontrasepsi, kondom. Itu alat kontrasepsi ya Bu, bukan KB. Kemudian ada juga KB mini pil. Contohnya itu kayak Postinor 2. Kemudian ada pil KB ya Bu. Pil KB itu Ibu yang minum. Nah, kalau kondom yang tadi itu Bapak yang pakai ya Bu. Kemudian ada KB implan. Nah, itu dipasang di badan Ibu. Nanti jadi taruhnya di bawah kulit ya Bu. Kemudian ada tadi mini pil udah ya Bu. Itu mini pil itu pil darurat Bu. Jadi setelah Ibu bersenggama, jadi jika Ibu tidak menginginkan kehamilan, Ibu harus meminum obat itu. Mini pil ya Bu namanya. Kemudian ada yang Ibu tanyakan atau ada yang kurang jelas Bu? Tidak ada. Baik, saya ingin menanyakan kembali ya Bu. Tadi alat kontrasepsinya atau KB-nya ada apa saja Bu? Kondom, mini pil. Lupa saya. Oh iya, saya perjelas lagi ya Bu. Alat kontrasepsinya itu ada kondom, kemudian pil KB-nya itu ada pil KB salah satunya andalan, kemudian ada juga mini pilnya itu salah satunya Postinor 2 ya Bu. Baik, sampai di sini sudah jelas Bu semuanya? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Ya, sama. Baik, selamat siang Bu. Perkenalkan, saya dengan Bidan Nurhani Konsumen yang bertugas pada siang hari ini ya Bu. Baik, sebelumnya saya jaga privasi dulu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi yaitu kondom ya Bu. Baik, sebelumnya Ibu belum tahu ya tentang kondom itu. Saya akan menjelaskan dulu. Baik, kondom itu adalah alat mencegah kehamilan pada saat bersenggama yang digunakan oleh suaminya ya Bu. Kemudian saya akan menjelaskan macam-macam kondom itu ya Bu. Kondom itu ada tiga macam Bu. Yang pertama kondom biasa, kemudian yang kedua itu ada kondom bergerigi, kemudian yang ketiga ada kondom yang beraroma ya Bu. Baik, efektivitas kondom juga sangat besar juga ya Bu, 90% dalam mencegah kehamilan dengan penggunaan yang benar. Baik, kerja kondom sendiri itu mencegah sperma untuk masuk ke dalam rahim ya Bu. Kemudian juga ada cara kerja alat kontrasepsi kondom juga itu ada bermacam-macam ya Bu. Yang salah satunya juga mencegah sperma masuk ya Bu. Kemudian juga melindungi dari penyakit yang menular lewat
bersenggama itu ya Bu. Kemudian efek samping kondom itu juga bisa saja bocor, kemudian juga menimbulkan alergi atau iritasi ya Bu. Baik Bu, ada juga indikasi pemakaian alat kontrasepsi kondom itu laki-laki yang tidak mengalami ejakulasi dini ya Bu. Kemudian kontraindikasinya itu tidak ada kesepakatan ya Bu. Kemudian saya akan menjelaskan cara pemakaian kondomnya sendiri. Cara pemasangan kondom itu begini ya Bu. Pertama itu seperti di gambar ini Bu. Posisikan ujung kondom berada di luar ya Bu, seperti gambar di sini. Nah, jadi jangan kayak gini ya Bu. Kemudian ini Bu, jepit ujung kondom dan pasang di kepala penis ya Bu. Nah, seperti kayak gini. Mengerti Bu? Ya. Kemudian buka gulungan kondom ya Bu, seperti ini yang di gambar ini. Kemudian cara pelepasan kondom seperti ini Bu, seperti pada di gambar, dari ujung tangkal di sini, jadi digulung ke atas ya Bu. Baik, sebelum Ibu memakai alat kontrasepsi kondom itu, Ibu wajib cek kemasan dulu, kemudian periksa tanggal kadaluarsanya yang ada di luar kemasan. Jadi seperti itu ya Bu, jangan lupa mengecek kadaluarsanya aja dulu. Baik, penjelasan tentang kondom ini sudah selesai ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik Bu, sudah jelas dengan yang saya sampaikan. Saya ingin bertanya, jadi tadi apa dulu yang harus dilakukan sebelum pemakaian alat kontrasepsi kondom itu Bu? Baik Bu, caranya itu pertama dicek dulu tanggal kadaluarsanya ya Bu. Baik, apakah Ibu sudah mengerti? Sudah? Baik, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Baik, selamat siang Bu. Perkenalkan saya Bidan Hana Kusuma yang bertugas pada siang hari ini ya Bu. Baik, dengan Ibu siapa? Bu Ani. Baik Bu Ani ya Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini pill. Baik, mini pill itu sebelumnya Ibu apa udah tahu mini pill itu? Baik, mini pill itu pil yang hanya mengandung protein yang terdiri dari 2 jenis, yaitu kemasan yang terdiri dari 35 pil dengan kandungan 300 mg levonorgestrel atau 350 mg norethindrone ya Bu, dan kemasan dengan isi 28 pil 75 mg norgestrel ya Bu. Nah, kemudian efektivitas Alkon mini pill itu 98% ya Bu. Kemudian ada juga keuntungan mini pill lah. Keuntungannya itu sangat efektif bila digunakan secara benar ya Bu. Kemudian tidak mengganggu hubungan seksual. Kemudian nyaman dan mudah digunakan. Sedikit efek samping dan juga tidak mengandung estrogen sehingga tidak mengganggu ibu, tidak mengganggu perolehan ASI ibu ya. Kemudian juga dapat dihentikan setiap saat ya Bu. Kemudian cara kerja mini pill ini menekan sekresi gonadotropin dan sintesis steroid seks di ovarium tidak begitu kuat ya Bu. Kemudian endometrium mengalami transformasi lebih awal sehingga implantasi lebih sulit. Mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat penetrasi sperma.
Kemudian ada lagi Bu, mengubah motilitas tuba sehingga transportasi sperma terganggu ya Bu. Kemudian saya akan menjelaskan efek samping alat kontrasepsi mini pill ini. Efek sampingnya itu enggak banyak ya Bu, ada 2 aja. Efek sampingnya itu tidak menstruasi, kemudian pendarahan tidak teratur atau spotting ya Bu. Kemudian saya akan menjelaskan indikasi alat kontrasepsi mini pill ini. Baik, yaitu alat kontrasepsinya itu usia reproduksi, telah atau belum memiliki anak, kemudian menginginkan kontrasepsi efektif selama menyusui, pasca persalinan tidak menyusui. Baik, saya akan menjelaskan lagi tentang kontraindikasinya ya Bu. Kontraindikasinya untuk pemakaian mini pill ini adalah hamil atau diduga hamil. Kemudian sering lupa mini pill ya Bu, sering lupa mini pill, kemudian tidak menerima terjadinya gangguan haid. Kemudian saya akan menjelaskan cara pemakaian atau peminuman mini pill ini ya Bu. Baik Bu, saya akan menunjukkan pilnya ya Bu. Lah, jadi salah satunya itu merek andalan ya Bu. Nah, ini mini pillnya Bu. Ini pil KB. Jadi ibu tuh kalau lebih mudah lagi, ibu minumnya itu pas dengan hari yang dicantumkan di belakang pil ini ya Bu. Nah, ini kan ada harinya, ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, jadi ibu paskan dengan hari ini. Nah, baik. Baik, mini pill ini setiap hari pada saat yang sama minum pil yang pertama pada hari pertama haid ya Bu. Kemudian saya akan memberikan penjelasan bila lupa minum mini pill ini Bu. Bila ibu lupa minum mini pill ini, minumlah segera pil yang terlupa tersebut segera. Begitu ingat dan gunakan metode pelindung sampai dengan akhir bulan. Bila lupa menggunakan pil terlambat sampai dengan 3 jam, minumlah pil tersebut begitu ingat dan gunakan metode pelindung selama 48 jam ya Bu. Baik Bu, saya akan menjelaskan waktu kontrol pada waktu 1 minggu sebelum pil habis ya Bu. Jadi sebelum 1 minggu sebelum pilnya habis itu Ibu wajib kontrol. Baik, apakah sudah jelas dengan penjelasan yang saya berikan Bu? Iya. Baik, jika sudah jelas, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Iya. Baik, selamat siang Bu. Perkenalkan saya dengan Bidana Sandi Pakusuma yang bertugas pada hari ini ya Bu. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? Bu Ani. Baik, Bu Ani. Ini saya jaga privasi dulu. Kemudian, baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi darurat ya Bu. Baik, alat kontrasepsi darurat itu sebelumnya apa Ibu sudah mengerti? Belum ya Bu. Alat kontrasepsi darurat itu ialah alat kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan bila digunakan secara benar setelah bersenggama ya Bu. Jadi ibu penggunaannya itu segera setelah melakukan hubungan seksual ya Bu. Kemudian dosisnya itu 2 kali 1 tablet itu 0,25 mg ya Bu. Kemudian dosis pertama itu 1 tablet, dosisnya itu 0,75 mg ya Bu. Kemudian dosis kedua itu sama
satu tablet 0,75 mg. Kemudian waktu dimulainya itu, jadi ibu waktu memulai mengonsumsi atau menggunakan pilnya itu berbentuk pil ya Bu. Jadi kontrasepsi darurat itu segera ya Bu, segera setelah ibu melakukan bersenggama. Jadi waktunya itu maksimal 72 jam ya Bu. Jadi ibu setelah melakukannya segera minumnya. Kemudian cara kerja pil darurat ini menjadikan perkembangan endometrium menjadi tidak normal, mencegah implantasi hasil pembuahan ke dalam dinding rahim ya Bu. Baik, manfaatnya itu mencegah kehamilan. Jadi efektivitasnya itu 9, efektivitasnya itu 97% ya Bu. Jadi kemudian saya akan menjelaskan ke ibu tentang indikasinya. Baik, indikasinya itu mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki, kemudian pemerkosaan, tidak menggunakan kontrasepsi, kemudian apabila terjadi kesalahan dalam pemakaian kontrasepsi, misal kondomnya bocor, lepas, atau salah penggunaannya. Jadi ibu baru menggunakan pil darurat ini ya Bu. Jadi kemudian efek sampingnya itu bisa mual, muntah, keletihan, nyeri payudara, sakit kepala, dan pusing ya Bu. Kemudian jika ibu ini muntah dalam 2 jam setelah minum pil yang pertama, ibu wajib untuk meminum pil yang kedua. Itu segera ya Bu, sebelum 72 jam. Kemudian jika setelah meminum pil kedua ibu masih mual juga, masih muntah juga, ibu wajib untuk meminum pil berikutnya ya Bu. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semuanya Bu? Sudah. Baik. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. Sudah.